Shalom saudara dikasih Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang jangan hidup tanpa hadirat Tuhan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa harus memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Suatu tempat yang dipenuhi oleh kelimpahan susu dan madu. Tempat di mana bangsa Israel tidak akan pernah berkekurangan. Suatu tempat yang sangat berbeda dengan Mesir, di mana bangsa ini selama 430 tahun berada dalam perbudakan yang amat menakutkan dan menyakitkan. Perjalanan menuju Kanaan tidaklah mudah, karena harus melewati padang gurun di mana ada begitu banyak binatang berbisa yang mematikan dan berbagai suku bangsa yang hendak menghabisi bangsa Israel. Suatu perjalanan yang tidak mudah karena dipenuhi berbagai masalah dan tantangan hidup yang mempertaruhkan nyawa. Dan Musa menyadari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam perjalanan bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian. Sebab itu Musa memohon kehadiran Tuhan untuk menyertai perjalanan itu, sehingga Musa berkata kepada Tuhan, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Presence atau hadirat atau kehadiran yang maha mulia, yaitu Tuhan. Musa merindukan hadirat Tuhan untuk selalu ada dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Karena Musa tahu jika hadirat Tuhan itu ada, maka perjalanan itu pasti berhasil. Begitu pula dengan hidup yang kita jalani saat ini, kita sangat membutuhkan hadirat Tuhan yang merupakan kehadirannya sendiri di dalam hidup kita. Apa yang terjadi jika hadirat Tuhan ada bersama dengan kita? Maka yang pertama kita akan mengalami ketenteraman. Keluaran 33 ayat 14. Lalu yang kedua, Tuhan akan tinggal bersama dengan kita. Keluaran 13 ayat 16. Yang ketiga, maka kita akan mengalami perlindungan, penghiburan, kelegaan, dan sukacita. Yang keempat, maka kita akan memiliki kekuatan. Yang kelima, maka kita akan memiliki hikmat dan tuntunan agar langkah dan keputusan kita benar. Dan yang keenam, kita akan mengalami kesembuhan, pemulihan, kesegaran. Lalu bagaimana agar kita dapat hidup dalam hadirat Tuhan? Yang pertama, rindukanlah pribadi Tuhan untuk selalu ada dalam hidup kita. Melalui pembacaan firman Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Dia. Lalu yang kedua, carilah wajahnya selalu. Ini berbicara tentang suatu kerinduan untuk tetap melekat dan intim kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Dan yang keempat, hendaklah senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, maka ketakutan, kekhawatiran, kesedihan pasti akan sirna. Seperti apa yang difirmankan di dalam kitab Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hiduplah senantiasa dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur buat anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami, yang tidak pernah habis-habisnya, yang Kau berikan bagi kami. Kami menyadari bahwa kekuatan kami tidaklah seberapa, dan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa.
Untuk itu kami perlu hadirat-Mu yang akan memampukan kami menjalani hidup berkemenangan. Sungguh, kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami agar dapat selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.